Selanjutnya, peresmian atau launching kitab website resmi Talaqi Kutubut Turas, pengumuman pemenang lomba dan profil lengkap Talaqi Kutubut Turas yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kamil Al-Hakimi. Kepada Ustaz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dingin ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, Buya, Ustaz, kemudian para tim khidmat Talaqi Kutub Turas dan para hadirin santriwan dan santriwati yang di luar juga. Alhamdulillah. Adapun saya berdiri di sini untuk launching website Talaqi Kutub Turas. Nanti insyaallah di Talaqi ini sesuai dengan perjalanan waktunya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di tahun ketiga saya bergabung. Nah, saya melihat Talaqi ini punya punya seperti mutiara gitu. Tinggal orang tahu saja lagi. Nah, orang untuk tahu sekarang itu melalui media. Apakah itu medianya website, tulisan, atau melalui buku, atau melalui video. Nah, itu sepertinya Talaqi ini tinggal dikasih brand, dikasih penyalur saja lagi. Untuk itu langkah pertama dulu Talaqi ini dirapikan video-videonya, channelnya, kemudian kelas-kelasnya, baru dibuka kelas online. Nah, untuk di tahun keempat ini kita coba rapikan dari sisi websitenya. Kita buat website resmi ya. Maka pada malam hari ini kita launching, kita luncurkan secara resmi bersama-sama. Nah, nanti websitenya kita tampilkan di TV ini. Kita minta kepada guru-guru untuk potong pita bersama. Kita saksikan bersama-sama peluncuran website Talaqi Kutub Turas, www.talaqikutubturas.or.id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini tampilan website kita nanti. Nah, ini untuk sementara sudah ada isinya beberapa foto kegiatan. Foto kegiatan di Talaqi itu foto bersama UAS Ustaz Syekh Mustafa. Itu waktu peresmian bersama Syekh Mustafa sama Buya Masril juga. Ini foto waktu Ramadan, khatam Ramadan. Nah, untuk ke bawahnya kita akan menyaksikan beberapa tools itu sejarah Talaqi, sambutannya, visi misi program, buku, agenda, pengumuman dan lain-lain. Kemudian ada sambutan dari pembina Talaqi, visi dan misi. Nah, selanjutnya di bawahnya ada beberapa rubrik nanti yang bisa diisi oleh seluruh santri atau peserta Talaqi atau siapapun yang mempunyai tulisan. Nah, ini minta kepada Ustaz kita, Ustaz Akhyar Fuadi, nanti lebih banyak membantu kita. Ini artikel ada beberapa kitab atau matan yang sudah pernah didaurahkan di Talaqi, kemudian ada kawan-kawan yang mentranskripnya dan menterjemahkannya, nah diupload ke sini. Nanti juga ada berupa web, di sini berupa websitenya, ada PDF-nya nanti. Kemudian di bawah ada program dan agenda, ini masih kosong kan. Tinggal di sini ada quotes dari guru-guru kita nanti, kemudian biografi ulama, kemudian buku dan kitab,
terus galeri kegiatan di bawahnya, dan video-video yang ada di channel YouTube Talaki. Ini salah satunya ada nasihat dari Buya Zamzami. Di bawahnya ada cerita santri, ini masih belum diisi oleh santrinya. Di bawah itu bisa kita lacak lokasi rumah Talaki. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Ustaz semuanya. Diperkenankan untuk duduk kembali. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita saksikan bersama profil Talaki yang ini khusus milad keempat. Bismillah. Empat tahun sejak sebuah ikhtiar kecil untuk belajar dan mendalami kitab Turath mulai dirintis di Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perjalanan ini bermula dari sebuah daurah kitab kuning pada awal tahun 2022. Beberapa kitab berhasil dikhatamkan, dan dari semangat para peserta untuk terus belajar, kemudian tumbuh sebuah komunitas kajian yang ingin mendalami Turath secara serius dan terstruktur. Hingga pada Rabu 3 Agustus 2022 bertempat di kediaman pendirinya, Tengku Muhammad Adlaini, Talaki Kutub Turath resmi berdiri. Momen tersebut dihadiri oleh para ulama, di antaranya Syekh Mustafa Abdun Nabi dari Mesir dan Buya Masril dari Canduang, bersama para ustadz ustazah dan para penuntut ilmu. Dari tempat yang sederhana itu, perjalanan Talaki kemudian terus berlanjut. Talaki tidak hanya diarahkan sebagai tempat membaca kitab, tetapi sebagai sistem pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Kurikulumnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Mubtadi untuk tingkat pemula, mutawasid untuk tingkat menengah, dan muntahi untuk tingkat lanjutan. Pada tahap awal, para peserta dibekali dengan ilmu-ilmu wasail, seperti bahasa Arab, logika, dan ilmu-ilmu nakliyah, diantaranya ulumul Quran dan ulumul hadis. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lebih kompleks, seperti usul fikih dan ilmu kalam, hingga kajian pada tingkat maqasid seperti tafsir, hadis, dan fikih. Metode belajarnya pun disusun secara bertahap, menghafal matan, memahami syarah, membaca dan menganalisis hasyiah, serta menyelesaikan kajian kitab dari awal sampai akhir. Karena bagi Talaki, memahami sebuah kitab bukan hanya tentang mengetahui isinya, tetapi juga memahami bagaimana para ulama menyusun, menjelaskan, dan mengembangkan ilmu di dalamnya. Selama 4 tahun, berbagai kitab telah dikaji dan dikhatamkan. Ribuan halaman telah dibaca dan dibahas bersama. Namun, perjalanan Talaki tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Ada berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari proses belajar, seperti daurah liburan, daurah Ramadan, daurah fikih wanita, daurah akidah, diskusi ilmiah, ziarah ke makam para ulama, serta silaturahmi dengan tokoh dan ulama. Dari kegiatan-kegiatan inilah proses belajar menjadi lebih luas. Ilmu tidak hanya dipelajari melalui kitab, tetapi juga melalui pertemuan, diskusi, pengalaman, dan keteladanan. Di balik perjalanan tersebut, ada guru yang terus membersamai proses belajar para santri dan peserta Talaki. Tengku Muhammad Adlaini, alumni Dayah Mudi Mesra, Samalanga, Aceh, menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Talaki sejak awal berdirinya. Dengan penguasaan berbagai bidang ilmu, mulai dari nahwu, sharaf, usul fikih, ilmu kalam, hingga tafsir, beliau mendampingi para penuntut ilmu dengan proses belajar yang bertahap dan penuh kesabaran. Memasuki tahun keempat, Talaki juga mulai membuka ruang belajar yang lebih luas. Selain kelas offline, kini tersedia pula kelas online. Dengan demikian, para penuntut ilmu yang berada di luar Canduang dan daerah lainnya juga memiliki kesempatan untuk ikut belajar dan mengikuti kajian Talaki.
Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar talaki untuk terus memperluas akses pembelajaran tanpa meninggalkan metode dan tradisi kajian kitab yang selama ini dijalankan. 4 tahun mungkin belum panjang. Masih banyak kitab yang perlu dipelajari, masih banyak ilmu yang perlu didalami, dan masih banyak perjalanan yang harus dilalui. Namun dari perjalanan yang telah dilewati, satu hal tetap menjadi tujuan: menjaga tradisi keilmuan para ulama dan menyiapkan generasi yang tidak hanya mampu membaca kitab Turath, tetapi juga memahami ilmunya, mengamalkannya, menjaga adabnya, dan teguh dalam akidah. Semoga Talaki Kutub Turath terus menjadi ruang belajar bagi para penuntut ilmu, terus bertumbuh, terus belajar, dan terus menjaga warisan keilmuan para ulama. Selamat Milad keempat Talaki Kutub Turath. Alhamdulillah, cukup sedemikian dari saya. Nakifuna, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.